Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang selanjutnya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah Subhanahu wa taala telah ada dan tiada sesuatu pun yang membersamainya. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan sekarang dia masih tetap sama sebagaimana adanya semula. Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada sesuatu pun yang membersamainya. Dan sekarang Allah tetap ada sebagaimana Allah ada semula sebelumnya. Ini ada yang menisbatkan hikmah ini kepada Sayyidina Ali. Tapi makna dari hikmah ini ada di dalam hadis sahih, di Sahih Bukhari dengan 3 redaksi. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala telah ada dan tidak ada sesuatu pun yang ada ketika itu. Artinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, eksisnya Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama dan tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Kemudian redaksi yang kedua, kanallahu tabaraka wa taala qabla kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum sesuatu apapun ada sebelumnya. Artinya tidak ada yang mendahului Allah adanya. Jadi adanya Allah itu tidak ada awalnya. Kemudian di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kanallahu lam yakun syai'un qablahu. Allah telah ada ketika tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ini semuanya hadis sahih. Artinya sebelum Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ada. Allah yang pertama kali ada. Jika Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ada, maka yang ada setelah Allah itu adalah ciptaannya. Allah yang menciptakan. Itu yang harus kita fahami. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Maka pencipta dengan ciptaan itu berbeda. Pencipta dengan ciptaan itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Maka ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang menyandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terdetik di benak kita untuk menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, tinggalkan. Itu yang salah akal kita. Sekalipun terjemahnya demikian, tanyakan kepada yang faham. Karena itu akan menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan-tingkatan tadi artinya alhamdulillah kita sudah tidak masuk kepada golongan yang pertama, yaitu yang mata batinnya sudah buta, mata hatinya buta, dia tidak bisa melihat secercah cahaya sedikit pun sehingga dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah keluar dari situ. Dan semoga sampai akhir hayat kita. Golongan yang kedua, dia yakin adanya Allah, ada cahaya petunjuk Allah, tapi karena kemaksiatan yang dia lakukan, dia tidak bisa melihat cahaya itu. Itu seperti apa? Seperti mata yang sedang sakit mata, tidak bisa melihat cahaya matahari. Seperti lidah yang sedang demam, yang sedang sakit, maka lidahnya tidak bisa merasakan rasa apapun dari makanan dan minuman. Ini golongan yang kedua. Bisa jadi kita golongan yang kedua ini.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan kita ke golongan yang ketiga, yaitu secercah cahaya itu sudah masuk. Tapi ketika mata kita melihat cahaya mau dibuka nggak kuat, terlalu silau. Nah, itu butuh proses. Terus ketika sudah masuk, mata kita akan bisa melihat itu, yaitu menjadi golongan yang keempat, merasa diri kita tidak ada, yang ada hanya cahaya. Sakit dari Allah, itu cahaya dari Allah. Rezeki itu cahaya dari Allah. Kesehatan itu cahaya dari Allah. Keluarga itu cahaya dari Allah. Ilmu itu cahaya dari Allah. Semuanya cahaya dari Allah. Sehingga kita tidak merasa memiliki itu semuanya. Diri kita tidak ada. Kalau seperti itu semuanya yang disampaikan cahaya. Tapi kalau kita tidak, kita merasa memiliki itu, masih harus ditegur dengan aturan, masih harus diarahkan. Seperti kita mengarahkan anak-anak kita, sholat, sudah azan, sudah jam berapa, ayo sholat, sudah begini, masih harus seperti itu. Tapi kalau sudah tenggelam dalam cahaya, larut dalam cahaya, diri kita tidak ada. Yang ada hanya cahaya. Setelah itu akan naik kembali untuk sampai kepada sumber cahaya itu, sehingga seluruh yang dilakukannya itu berasal dari sumber cahaya itu. Contohnya Rasulullah. Sulit Ustadz nyontoh Rasulullah. Baik, sepeninggal Rasulullah bagaimana para sahabat bisa menyelesaikan perselisihan siapa yang akan memimpin? Itu hakul yakin. Karena mereka bisa menyelesaikan itu. Kalau kita sengketanya lama, biayanya lebih mahal. Karena apa? Belum sampai kepada tingkatan-tingkatan seperti itu. Jadi kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada petunjuk itu sulit. Kecuali jika dibarengi dengan ilmu, akal, dan mata hati yang terbuka dan dapat menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.